Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kembali di taktik teknik cara sukses bertani ubi rambat. Kali ini saya mau menyampaikan secara spontan ya, berdasarkan pengalaman saya. Ini saya akan memperlihatkan cara pemupukan yang kedua menggunakan pupuk kimia yang menurut selera kesukaan mau yang merek apa. Ini memang sebelum saya melakukan pemupukan, saya sengaja melakukan perendaman karena agar mempermudah kelembapan tanah, agar mudah melarutkan pupuknya. Ya, nanti tetap setelah dipupuk harus disiram. Setelah disiram cukup, udah ditutup, disiram cukup basah, nanti sebaiknya ini air atau perendaman segera dikuras saja. Dan jangan lupa perendaman ataupun penyiraman itu penting. Jadi kalau sudah kelihatan tanahnya kering, bedengannya kering, segera dilakukan penyiraman. Kalau dengan perendaman juga boleh, penyiraman lebih bagus. Terus andai kata menggunakan pompa air atau mesin pompa, ya setidaknya jangan yang terlalu besar ataupun jangan terlalu deras airnya, yang kira-kira kira-kira cukup membasahi tapi tidak memberantakan pupuknya. Nah, ini saya perlihatkan, ini secukupnya saja penggunaan pupuk. Ini usia, saya sampaikan ini usianya kurang lebih belum ada 1 bulan, karena kalau sudah 1 bulan lebih ataupun sudah menjalar akan mempersulit kita dalam melakukan pemupukan, karena harus membalik ke sana kemari, karena sudah menjalar, proses pengerjaannya akan lebih lama. Ini kalau masih seumuran sekian ini lebih cepat prosesnya, karena belum menjalar. Ini jenis ubi ungu mangsi. Ini mangsi. Saya sampaikan bahwa perawatan, segala bentuk perawatan itu sangat penting semuanya. Yang sangat fatal jika tidak dilakukan adalah pembasahan ataupun penyiraman jika tanah terlalu kering, akan menyebabkan, apalagi sudah berumbi, umbinya sudah dewasa menjelang tua, itu akan burik alias diserang hama, yaitu ulat, yang mengakibatkan ubinya burik, tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa dimakan karena pahit. Bukan terjadi pembusukan. Kalau pembusukan, kalau sudah umbi berbuah terlalu lama perendaman, itu bisa terjadi pembusukan. Ini sebelum dipupuk, ini tanah dibuka seperti ini. Kalau sudah ada celah ya nggak dibuka, nggak apa-apa. Tapi ini kalau sudah nanti sudah dipupuk cukup, ditutup kembali, terus disiram yang cukup, karena proses penyiraman yang cukup akan melarutkan pupuk dengan maksimal, pertumbuhan akan maksimal. Ini jenisnya madu yang kuning yang bulat, teksturnya enggak begitu bulan. Ini ambiar. Kalau tanaman ubi rambat ini di daerah, mungkin daerah dingin, daerah dataran Dieng ataupun Wonosobo ataupun Muntilan, daerah dingin yang tempat-tempat yang lain, mungkin tidak harus sering-sering dilakukan pengiriman, mungkin karena tanahnya sudah dingin. Tidak seperti di daerah sini, daerah panas. Ini saya di Purworejo. Ini saya kebanyakan bedengan saya bentuk seperti ini, kurang lebih lebarannya ya kurang lebih lah 90 ataupun 80, mungkin ada yang 1 meter karena sisa lahan
karena sisa lahan daripada tanggung. Ini saya buat seperti ini. Kebanyakan tanaman saya 33. Ini jenis ubi madu cilembu ya. Ini jenis cilembu. Saya tambahkan bahwa segala jenis ubi rambat jika ditanam di satu tempat atau tempat lain hasilnya belum tentu sama, karena biasanya kalau di daerah tanahnya liat, pengalaman saya, walaupun ubi jenis cilembu dia akan bentuknya lain, akan bukan memanjang tapi akan bulat karena tanahnya lengket, jadi pembentukannya memanjang susah, dia akan bentuk bulat. Ini ada yang liar, ini adalah sisa dalam waktu memanen akar ataupun ubi yang sisa ini akan tumbuh. Ini akan mengganggu, lebih baik dicabut, dibuang. Makanya dalam proses penanaman jangan sampai cara membabat pohon umbinya banyak cacahan ya, dibersihkan, terus akar pun harus diambil karena akan mengganggu dalam proses perawatan. Berikutnya ini jenis ubi madu yang kayak temulawak, yang kuning, kadar airnya tinggi, memang lebih pulen, enak sekali. Terus ini berekor. Ini jenis ini umbinya berekor, panjang-panjang, memang nggak menarik, tapi cukup enak dikonsumsi. Jenis ini pun kalau tanam di tanah liat akan bentuknya bulat-bulat. Ini berikutnya jenis mega biru, kulitnya putih, dalamnya mega biru. Ini rawan sekali mati jika terjadi kering ataupun telat penyiraman atau pembasahan karena kurang kuat menyimpan air. Ini pohonnya, batangnya seperti ini. Nah, ini yang sudah semuanya, ini ya tadi, ini yang sudah saya pupuk kemarin, sudah saya tutup, sudah saya siram. Ini kemarin sore, ini sudah tutup, sudah basahin kembali. Ini jenis ungu yang mangsi. Saya sampaikan pula bahwa sebelum menanam, jika bedeng sudah siap, area sudah siap tanam, dibasahin dulu ataupun dilakukan perendaman, baru ditanamin. Tanaman atau bibit yang bagus adalah habis motong dari bibit induk yang sebelum dipanen itu baru, jangan yang sudah layu. Sudah layu kurang bagus, pertumbuhannya akan lambat berdasarkan pengalaman saya. Kalau sebelum penanaman awal itu, kalau tanah nggak dibasahin, akarnya akan buntu, tidak bisa bagus pertumbuhannya, akan terjadi kegagalan, harus dicabut, tanam ulang kembali. Ini bedengan sekian, pengalaman saya panen. Ini minimal 3 bedeng, ini ukuran kurang lebih 6 meteran, ini kurang lebih 1 kintalan 3 bedeng. Tapi kalau panjang sedikit bisa, kalau maksimal hasilnya bisa hampir 1 kintal 2 bedeng. Berdasarkan pengalaman saya, makan jangan sampai segala bentuk perawatan itu penting.
apalagi penyiraman dan pembalikan kalau sudah merambat. Ini akar jika sudah merambat perlu dibalik. Ini kalau belum nggak apa-apa sih, kalau sudah merambat dibalik. Ini begini, balik, karena akan mengganggu, mengarangi proses pertumbuhan umbi. Karena jenis umbi rambat kalau sudah merambat pembentukannya akar akan terjadi banyak akar. Kalau tidak banyak perambatan akan pembentukan buahnya bagus. Sekian aja dari saya. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.